Desa yang notabene adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Totoran. Itu yang jadi tujuan diadakannya BUMDes. Akan tetapi kan kita sendiri masyarakat Desa Totoran itu menanyakan anggaran BUMDes itu selama beberapa periode pengambilan itu untuk usahanya dalam bentuk apa saja. Itu yang pertama. Nah, usahanya itu dalam bentuk apa saja dan kenapa laporan tiap tahun untuk BUMDes itu tidak transparan sama sekali, sehingga kayak kita masyarakat istilahnya jadi ada berpikiran jelek gitu loh mengenai masalah dana BUMDes tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya itu mengenai di APBD Desa Totoran yang notabene dari tahun 2017 sampai 2020 kita masyarakat dan pemuda itu menemukan ada beberapa anggaran mengenai pembangunan dan pembangunan jamban umum menghabiskan dana sekitar 130 juta dari tahun 2017 sampai 2030. Itu kalau nggak salah 2017 itu menghabiskan dana 20 juta, 2018 60, 2019 40 dan 2020 10 juta. Kan kalau misalkan iya dalam bentuk pembangunannya seperti apa? Kalau misalkan dalam bentuk pembagian, kenapa di APBD-nya itu redaksinya pembangunan gitu loh. Jadi itu tolong di cross check kembali untuk pemerintah desa, karena yang menurut saya kalau misalkan iya dalam bentuk pembangunan jamban umum yang notabene menghabiskan dana 130 juta, itu kan menurut saya tidak masuk akal, tidak logis gitu loh. Tapi kalau misalkan iya ada pembagian, kita mau siapa-siapa saja yang dapat, karena di beberapa wilayah, bahkan dari wilayah Pancer sendiri, semalam saya dapat laporan katanya saya juga sudah mengajukan bantuan untuk WC tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi sama sekali. Itu semalam saya dapat laporan seperti itu dari salah satu warga gitu. Nah terus yang selanjutnya itu mengenai masalah pelatihan pengelasan. Pelatihan pengelasan itu di APBD-nya itu ada. Di APBD-nya itu ada, kalau nggak salah tahun kemarin, tahun 2019 itu menghabiskan dana sebesar 36 juta. Nah pelatihannya itu kapan real pelaksanaannya? Karena selama saya di Desa Totoran dan saya juga selama menjabat jadi Karang Taruna itu belum pernah diikutsertakan dalam pelatihan pengelasan tersebut, karena setahu saya pelatihan pengelasan itu ada program dari Dinas Ketenagakerjaan dan itu disalurkan lewat kecamatan. Masih ada? Ada lagi? Silakan. Punten sekali lagi, saya selaku pamong desa ya, mangga akan menampung setiap aspirasi dari yang disampaikan bapak-bapak. Saya tulis ya, tapi mohon maaf hari ini ibu-ibu sedang tidak berada di tempat. Ada kegiatan di Subang 2 hari sejak kemarin. Jadi mangga bapak-bapak ketika ingin menyampaikan aspirasi silakan disampaikan, saya catat, nanti saya laporkan ke pimpinan. Ini kalau misal akan tetapi yang kita butuhkan adalah penjelasan dari pemerintah desa mengenai dana-dana yang tadi gitu loh. Karena kalau misalkan emang jawaban ini ditunda lagi, itu positifnya kapan? Biar kita kan bisa datang ke sini lagi dan menentukan kejelasannya. Kalau misalkan tetap digantung, ya kita juga masih tetap mempertanyakan gitu loh. Karena kan jawabannya belum ada dan kemana? Ya. Ya sudah, saya tulis cukup ya. Nanti kita anggarkan lagi. Ya, karena satu. Punten ya.
sampai harus dipakai kesempatan jawab, takon, bertanya, ngomong. Punten kin giliran kita pamong desa ngomong. Iya. Pertama, bahwa surat ini menurut saudara Rian, kita pemerintah desa sudah dikasih tahu melalui surat. Ya, saudara Rian ngasih surat punten, bukan ke pemerintah desa. Dicatat, saudara Rian memberikan surat ini bukan ke pemerintah desa, tapi ke BPD. Jadi mungkin ingin berdiskusinya dengan BPD, silahkan. Jadi gini, Saya berikan waktu ngomong banyak. Iya. Jangan dipotong dulu, oke? Iya, silakan. Saling menghargai om. Iya. Surat ini, ini suratnya nih, tidak diberikan ke pemerintah desa. Sementara menurut saudara Rian tadi bahwa telah memberikan surat ke pemerintah desa sebagai pemberitahuan kalau hari ini ada penyampaian bukan aspirasi lah, katakanlah silaturahmi lah, ya, ada silaturahmi satu. Dan yang kedua, punten, yang datang hari ini ke balai desa sampai ki, ya, mengatasnamakan warga masyarakat dan yang diwakili oleh sampean masyarakat RT berapa, RW berapa. Satu. Kemudian surat ini yang bertanggung jawab siapa? Surat tidak ada tanda tangannya. Surat apa ini? Punten, sarjana, calon sarjana. Ya, suratnya seperti ini. Ini surat yang buat siapa kita nggak tahu, nggak jelas ini. Kartika bikin surat ke balai desa, pemberitahuan pemerintah desa, siapa tanda tangan? Kartika atas nama siapa? RT berapa? Atas nama pemerintah, atas nama warga masyarakat blok mana? Ingin menyampaikan aspirasi. Ini surat saya terima atau kami terima baru pagi hari ini. Ya, surat ini baru kami terima pagi hari ini. Ya, jadi makanya ketika berada guduk punten sampai teka kita beli weru acaranya apa? Karena surat ini datangnya ke BPD, mungkin barangkali warga masyarakat ingin berdiskusi dengan BPD, silahkan. Tapi kalau ingin berdiskusi dengan pemerintah desa, saya mohon silahkan dibuat suratnya yang benar, skedulkan lagi jadwalnya, bukunya juga ada, nanti kita bisa menjelaskan sedemikian rupa sesuai, insya Allah sesuai harapan dari bapak-bapak. Ya. Jadi kalau misalkan kami pemerintah desa punya ada acara seperti ini, bikin suratnya seperti ini. Ini surat dari siapa yang buat? Kita nggak ngerti, nggak tahu. Nggak ada yang bertanggung jawab. Punten, ini surat dari siapa yang buat? Yang bertanggung jawab siapa? Punten. Kalau sampean demo, ada korlap, ya, ada penanggung jawab demo, itu pasti ada. Nah ini surat ini yang bertanggung jawab siapa? Di antara yang hadir, sok ngacung. Jadi gini, boleh saya ngomong? Sebentar. Ya kan belum selesai. Iya silakan lanjutkan. Nah itu beberapa poin ya. Nah kemudian ini ada beberapa nama yang di sini tertulis perwakilan masyarakat Desa Totoran. Ini ada beberapa nama nih. Yang ada di nama-nama yang ada di surat ini hari ini juga banyak yang tidak hadir. Ini juga punten bagi kami menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, terus nama-nama ini juga, ya, nama-nama ini juga, kalau misalkan nama-nama ini benar, ya, kenapa tidak ikut hadir hari ini? Nanti. Ya lanjut aja. Jadi punten, kami sebagai pemerintah desa ketika menjawab aspirasi dari bapak-bapak yang hadir di sini tentang apa yang tadi disampaikan, ya, punten, sehubung kami juga punya atasan, perlu dilaporkan dulu aspirasi dari bapak ini ke atasan, ya. Yang pertama itu poinnya, kami bawahan tidak punya kewenangan apa-apa untuk
langsung menjawab hal-hal yang disampaikan bapak-bapak. Karena kami punya atasan, ya, punya atasan. Dari atasan belum ada, saya belum berbicara melaporkan, Bu, ini ada masyarakat yang ini belum. Karena beliau tidak ada di sini. Kemudian kalau dilihat dari segi surat, ini formalitasnya seperti apa surat ini? Ini surat ini sama saja dengan orang yang mau nyambat tahlil. Assalamualaikum, wakartika, janda turi tahlil, jam 4. Itu masih mending yang itu ketimbang surat ini nih. Bobot formalitasnya, bobot resminya nih. Kalau yang nggak tahu nih siapa yang tanggung jawab nih siapa. Nah, jadi Kalau bertanya tentang desa kalau kita terbuka, kita nggak masalah itu kok. Udah diperpanjang lah maksudnya udah. Enggak. Ya itu emang. Udah. Komentar aja. Oleh warga masyarakat Desa Totoran, karena satu saya pengurus KMPI Kecamatan Pasekan, itu saya diminta bantuan untuk jadi juru bicara, apalagi dulunya saya adalah warga Desa Totoran. Apakah salah? Gitu toh? Makanya tadi udah Iya. dijawab. Penjelasan untuk media penjelasan. Biar tidak Itu yang seperti pertama. itu. Nah, untuk yang kedua mengenai masalah surat tersebut. Iya. Jadi gini, kita warga Totoran sebenarnya itu tidak ada yang mengkoordinasi. Kita hanya sekedar ingin menyampaikan apa yang jadi keluh kesah kita, sehingga kita mengajukan surat tersebut dengan tidak ada tanda tangan dari koordinator. Karena apa? Kita mengatasnamakan keseluruhan masyarakat. Jadi kita tanda tangan adalah masyarakat yang siap untuk mendukung, bukan untuk hadir, untuk mendukung. Gitu loh. Itu mengenai masalah surat yang tadi. Itu. Nah, kalau misalkan untuk masalah jawaban, saya kira gini, silakan pemerintah desa memberikan waktu yang konkret kapan pelaksanaan untuk menjawab pertanyaan kami tersebut. Karena yang dikhawatirkan kalau misalkan kami yang mengajukan untuk audiensi kembali, yang dikhawatirkan ibu kubunya sibuk lagi. Jadi silakan pemerintah desa yang menentukan kapan ibu kubu senggangnya agar kami bisa hadir kembali, gitu loh. Jadi saya sampaikan, kami pamong desa, mohon maaf tidak bisa memberikan pelayanan sebagai tuan rumah, bisa memberikan pelayanan maksimal kepada tamu yang hadir. Ya, ketika arahnya ke sini yang disampaikan aspirasinya, ya, nanti saya sampaikan ke pimpinan kami, ke ibu kubu, ketika beliau sudah bersama-sama kami di sini saya sampaikan. Kemudian ketika minta nanti schedule itu yang mengatur adalah ibu kubu, saya sampaikan, ya. Saya sampaikan. Ya sudah, jadi konkretnya itu kapan? Atau ada pemberitahuan? Ngomong dulu kapan? Jadi ya siap. Maksudnya gini, nanti kita bukan mungkin gini, kubu Karena warga ke Balai Desa Totoran ini tujuan awalnya untuk apa? Ya, saya mewakili pemuda dan masyarakat juga harapannya adanya perubahan lah, supaya pemudaan jalan, terus yang lainnya juga sesuai dengan apa yang ada anggaran sekarang, kayak PR dan lain-lainnya. Dan saya juga atas nama warga masyarakat Totoran ingin mengetahui anggaran tersebut larinya kemana, kayak contoh MUI, itu anggaran MUI untuk apa saja, supaya masyarakat ini mengetahui untuk apa saja. Dan pokoknya seluruh anggaran di desa ini saya ingin mengetahuinya, Kak. Tadi ada sebutan 20 juta yang nominal, itu anggaran apa? TK total. Kalau itu sih belum tahu, nggak tahu saya. Cuma tadi yang saya ajukan mengenai anggaran MUI yang saya sampaikan tadi, MUI itu anggarannya untuk apa saja dan lainnya kemana saja dan untuk mendukung kegiatan apa saja. Itu yang saya tanyakan tadi. Ada berapa poin Pak tadi itu yang dicatat? Kalau lebih jelas sih tadi aja poinnya. Tadi dari beberapa pertanyaan itu tuh sudah dijawab belum? Belum dijawab. Nah, Nanti ini kan mau habis masa jabatan. Kenapa minta audiensinya pada akhir masa jabatan? Nah, sementara
yang kemarin, tahun-tahun kemarin ya gimana itu? Jujur, saya pribadi karena saya baru mengenal ini semenjak saya masuk kuliah. Iya. Di perkuliahan ada yang namanya seperti ini audiensi. Artinya juga sebelum-sebelumnya saya belum duduk di bangku kuliah. Jadi saya diam-diam saja, nggak ngerti sama sekali. Akhirnya setelah saya berada di kuliahan, saya ini berani karena ini benar untuk menuntut ini. Nah, gini, emang ada persoalan tentang apa yang dilakukan pemerintah desa dalam hal pembangunan dan lain sebagainya. Oh jujur, enggak sih Mbak. Karena kami murni dari masyarakat ingin mengetahui sebenarnya, murni ingin bertanya kepada masyarakat atau kepada pemerintah desa. Kalau udah jelas, ya udah. Kalau misalkan anggaran ini udah ini udah jelas, ya udah kami mah. Berarti kami udah tahu, udah mengetahuinya. Tadi alasan tidak dijawab sekarang kenapa? Ya katanya nggak ada di sini, katanya. Siapa yang nggak ada? Izinnya. Ibu PJ. PJ itu kan pejabat yang baru ya? Iya. Baru ya. Apakah pejabat baru itu apa bisa menjawab hal-hal yang udah Ya lama? itu mah terserah. Yang penting saya udah mengajukan pertanyaan. Yang penting saya nanti butuh jawaban dan kapan jawaban tersebut akan Apa tadi Pak? Karang Taruna ya Pak. Tadi kejelasan dari Karang Taruna ini sebetulnya anggaran Karang Tarunanya seperti apa sih Pak? Ya saya tanyakan itu begini Pak, anggaran Karang Taruna semenjak saya diangkat jadi Karang Taruna, anggarannya tidak tahu berapa, nggak tahu, sama sekali tidak dijawab sama aku. Jadi saya nanya lagi tuh di balai desa pernah, nggak ada jawaban lagi. Nah saya 3 kali ini nanya anggaran. Berarti Bapak sebagai ketua belum menerima sama sekali. dari tahun berapa itu? tahun 2018. 2018. Ya. Nah Bapak tahu anggaran Karang Taruna itu berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dari Adalah ketransparansian Ya. dari desa. Selain anggaran untuk Karang Taruna, ini kan mewakili masyarakat nih. Iya. Selain anggaran Karang Taruna, dalam anggaran-anggaran yang lain, pihak desa nih terbuka tidak? Tidak. Jadi Masyarakat. pemerintah desa itu tidak pernah sekalipun transparansi mengenai masalah anggaran. Jangankan mengenai masalah anggaran, edukasi mengenai pembinaan pun pemerintah desa nggak pernah mengasih tahu, gitu. Dalam hal pelatihan kayak kita pemuda dan Karang Taruna tidak dikasih tahu dan tidak dilibatkan. Sedangkan kan di APBDes-nya itu banyak bentuk pelatihan dalam artian bentuk pelatihan peternakan, perikanan, pengelasan dan yang lain sebagainya. Akan tetapi kita Karang Taruna nggak pernah dikasih tahu sama sekali atau nggak pernah dilibatkan sama sekali. Untuk kegiatannya pernah tahu nggak? Ada atau tidak gitu? Ya, salah satunya kegiatan ini budidaya perikanan. Iya. 23.500.000. Iya, Tapi itu diketahui nggak? nggak tahu kita. Nggak tahu. Nah, kan harusnya kan ada mungkin papan informasi ya. Iya. Dalam setiap tahun kan ada papan informasi mengenai pemberdayaan berapa, Iya. pembangunan berapa. Itu sudah dilakukan tidak oleh pemerintah desa. Yang saya tahu sih hanya sekedar tertulisnya saja, tapi yang di lapangannya saya nggak pernah tahu. Bahkan di sini banyak masyarakat nggak pernah tahu. Nah, implementasinya. masyarakat sendiri nggak sudah melakukan cross check terkait bangunan atau pemberdayaan yang sudah dilakukan, sudah tidak melakukan cross check. Cross check untuk pembangunan atau Ya, pembangunan dan pemberdayaan di lapangan. Nah, kalau misalkan untuk pembangunan dalam bentuk tadi artinya jamban, itu setahu saya jamban untuk pembuatan jamban di redaksinya kan pembuatan jamban umum. Iya. Itu nggak ada sama sekali. Itu yang saya sudah pernah cross check. Ada juga itu waktu Kuwu 3 tahun 3 periode. Iya. Kuwu Muin. Itu yang ada. Tapi untuk sekarang nggak ada. Nah, katanya alibi dari pemerintah desa itu ada pembagian dalam bentuk WC. WC itu per tahun katanya 10 WC. Itu juga bentuk pembagian itu hanya sekedar kakus, bis 2, pasir 1 kol sama semen. Berarti 2 bentuknya material ya? material. Ya. Sedangkan menghabiskan dana 130 juta itu kan Tahun berapa itu 130 juta? 4 tahun dari 2017 sampai 2020 itu tuh Pak, 130 juta. Sedangkan kalau misalkan dihitung 1 tahun 10 berarti kan cuma 40. 40 pembagian ini tuh. Logikanya kan nggak masuk logika kalau menghabiskan dana sampai 130 juta gitu loh. Gini Mas, untuk pemberdayaan, Mas tadi bilang kan semua pemberdayaan di Desa Kotoran itu tidak pernah melihat ya? Iya. Tidak pernah melihat.
Nah, itu besar anggarannya itu berapa? Totalnya ya, satu Iya. itu. Kedua, apakah masyarakat menduga laporan-laporan dari desa itu ya di Kiskudes itu fiktif dari kegiatan pemberdayaan? Iya, jadi kita menduga itu untuk anggaran-anggaran itu fiktif karena yang saya tahu ada pemberdayaan mengenai masalah peternakan burung puyuh. Itu dari yang mempunyai peternakan meminta bantuan anggaran ke pemerintah desa itu nominalnya 20 juta, akan tetapi yang dikucurkan pemerintah desa cuma 5 juta. Itu pun nggak diterima sama peternak puyuhnya, cuma 5 juta nggak diterima sama peternak puyuhnya. Akan tetapi yang di SPJ dan di APBDes itu ada anggarannya sebesar kira-kira 23 juta kalau nggak salah, 23 juta atau 32 juta itu tuh. Itu ada Untuk ternak puyuh itu. iya, Tahun berapa itu Mas? tahun 2019. Ternak puyuh. Ternak puyuhnya ada. Ternak puyuh sih ada, tapi itu punya pribadi, Pak. Oh, itu punya Iya. pribadi, bukan punya bumdes. Iya. Bukan punya bumdes, Bukan, Pak. Karena milik siapa itu? milik pribadi, Pak. Karena Pribadinya siapa? Namanya Maksudnya? Pamong atau bukan Pamong. Jadi hanya warga masyarakat Totoran. dia punya usaha ternak puyuh? Iya, gitu. Karena kalau misalkan bumdes, setahu saya dana bumdes itu hanya diterjunkan ke bidang jasa. Dari 2017 itu dibelikan molen dan nggak tahu molennya entah kemana sampai sekarang. Karena ada dua itu. Nah, dan yang terakhir ini yang paling baru 2020 itu dana bumdes dibelikan mobil travel dengan alasan usaha di bidang jasa. Akan tetapi karena kita Karang Taruna, kita tidak menyetujui hal itu. Karena yang dikhawatirkan kita Karang Taruna, setelah kuwu tersebut berhenti menjabat jadi kuwu, mobil tersebut bisa jadi hak milik karena itu belinya second mobilnya tuh. Dengan harga berapa tuh? 160. Nah, Iya. untuk masyarakat sendiri ya terkait laporan belanja atau Iya. uang masuk yang digelontorkan oleh desa, Iya. terus laporan tentang bumdes, itu masyarakat mengetahui tidak keluar masuknya uang, Tidak mengetahui. keuntungan gitu atau laba Tidak. gitu, tidak Tidak mengetahui. mengetahui sama sekali karena emang pemerintah desa nggak pernah mengedukasi sama sekali mengenai Iya. hal tersebut. Nah, untuk bumdesnya sendiri, Iya. pernah mempertanyakan ke bumdesnya, Kang? Pernah. Apa jawabannya? Jadi saya itu kan waktu itu masih menjabat jadi Karang Taruna, perwakilan dari pemuda. Saya pernah menanyakan ke ibu kubunya langsung mengenai siapa ketua dari bumdes tersebut. Ibu kubunya menjawab bahwa ketuanya itu Soleh, adiknya ibu kubu itu. Ya sudah, kalau misalkan emang ada ketuanya, boleh enggak kita perwakilan pemuda mau meminjam modal, silahkan MOU-nya gimana. Kalau misalkan kita untuk mencicil, kita enggak jadi masalah mencicil. Akan tetapi jawaban Bu Kuwu pas waktu itu katanya uang bumdes habis untuk beli mobil. Katanya usahanya dialihkan ke bidang jasa. Akan tetapi kita masyarakat kan kalau misalkan kayak gitu, tujuan utama bumdes nggak tercapai dong. Kalau misalkan di bidang jasa dalam bentuk mobil, karena tujuan bumdes kan mensejahterakan masyarakat, perekonomiannya tuh. Nah, kan uang bumdes kan habis nih. Iya, Uang bumdes habis. iya, Sementara income untuk usaha, iya. usaha sendiri gimana? Pernah dipertanyakan tidak? Jadi Aturannya kan ada uang masuk keluar kan? iya, kan? jadi Aturan gini, kan? kita juga mengetahui bahwa dana bumdes tersebut diambil itu dari 2019, kayak kita Karang Taruna nih. Iya. Bahwa setelah ditelusurin ternyata dana bumdes itu diambil dari 2017, udah sering diambil. Akan tetapi kita pertanyakan, ya sudah nggak jadi masalah dana bumdes tersebut diambil. Akan tetapi laporan penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa kita mau, tapi nggak pernah dikasih itu tuh. Itu makanya hari ini kita datang ke Balai Desa ingin menanyakan masalah itu. Akan tetapi kan jawaban dari pemerintah desanya kayak gitu, katanya nunggu dari pelaksana jabatannya. Gitu. Mas Kartika, tadi kan saya pertanyakan tuh tentang anggaran bumdes. Iya. Bahwa tiap tahun itu dari 2017
selama Ulis menjabat itu Iya. katanya BUMDes itu anggarannya 50 juta per Iya. tahun. Ya kan, adapun nanti dibelikan apa ya seperti itu. Nah, Iya. ini tanggapan dari Ulis sendiri menurut Mas Kartika seperti apa? Oh, 50 juta. Jadi gini, karena ini sih sepengetahuan saya dari Mang Munasir juga, karena dia selaku sekretaris Karang Taruna, saya pernah menanyakan masalah itu. Jadi kalau misalkan anggaran dari BUMDes katanya 50 juta, itu kan kalau pengajuan pertama, pengajuan kedua kan katanya naik 50 juta lagi jadi 100 juta. Dan sekarang pun sudah pengajuan berapa kali kan istilahnya. Bahkan semalam saya pernah ngobrol sama BPD, katanya dana BUMDes itu 250 ya. 250 itu. Nah, itu khusus dana BUMDesnya saja. Ada lagi tambahan dari dana desa untuk BUMDes itu sebesar dari tahun ke tahun itu ada peningkatan. Yang pertama tahun 2017 tuh kira-kira ada 21 juta, terus sampai terakhir 2020 itu ada 30 juta. Jadi tinggal dikalkulasikan saja kan, kalau misalkan 50 juta ditambah 21 juta kan berarti 70 juta lebih ini tuh. Nah, bentuk usahanya dalam bentuk apa? Kalau misalkan hanya dibelikan molen, cuman 2 molen, penghasilannya kita nggak tahu berapa. Nah, menurut Mas nih, Mas Kartika tadi yang pengeluaran 50 juta itu, Iya. kata Ulis tadi itu Iya. ya, itu benar apa gimana menurut Mas Kartika? Kalau misalkan yang saya tahu hanya pengeluaran dalam bentuk molennya saja, itu iya benar. Itu ada 2 molen. Ada 2 molen dan nggak tahu sekarang kemana molennya. Dan kalau misalkan iya disewakan dalam bentuk jasa, laporan untuk masalah penghasilan pun kita nggak pernah tahu. Nah, yang diharapkan Mas Kartika kan berarti dari tahun berapa tuh untuk penjelasan BUMDes itu? Dari tahun 2017. 2017 ya? Iya. Sampai dengan 2020 Sampai ya? dengan 2020. Nah, kalau memang itu tanggapan ada, dan Iya. pengeluaran tadi 50, Iya. ya, berarti keterbukaan dari pihak Pamong Desa sendiri valid misalnya. Valid. Nah, itu kalau Mas Kartika menurutnya memang tidak kevalidan itu, nah, tindakan Mas Kartika seperti apa? Kalau tindakan kita sih gini lah, kita nggak mau lah kalau misalkan harus memperkeruh keadaan seperti ini. Akan tetapi kita tuh mau silahkan pemerintah desa, kalau misalkan iya emang ada dana tersebut diambil, silahkan kelola dengan baik. Dalam artian kalau misalkan dikelola dengan baik, laporan keluarnya berapa, masuknya berapa, agar masyarakat satu tahu. Terus juga kita mau agar pengelolaan keuangan tersebut masyarakat juga bisa terlibat, gitu loh. Apa kira-kira masyarakat ikut menikmati dan mengurangi pengangguran di wilayah Desa Nah, Totoran. kalau memang itu indikasi nih, ya kan, kalau memang dari paparan nanti yang akan diberikan Pamong, Iya. ya kan, atau pihak desa terindikasi Iya. sesuatu ini mengganjal dari pemikiran masyarakat, Iya. ya khususnya Totoran, itu tindakannya apa nih untuk masyarakat ini ke depannya? Tindakan. Iya. Jadi tindakan kita sih, kita nggak bakalan menempuh jalur hukum dulu, akan tetapi kita bisa enggak pemerintah desa untuk melengkapi berkas itu dan mengadakan uangnya kembali, gitu. Kalau misalkan emang ada, akan tetapi kalau misalkan pemerintah desa nggak ada, ya mau tidak mau kita mencari alat bukti yang konkret, kita ajukan. Gitu ya. Iya. Nah, begini kan. BUMDes kan mungkin dianggarkan tiap tahun. Ya, dianggarkan tiap tahun. Masyarakat tidak mengetahui income BUMDes, omsetnya berapa gitu. Tapi itu terus dianggarkan per tahun. Iya. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, apakah masyarakat menduga BUMDes ini tidak berhasil memanajemen keuangan? Ya, kita masyarakat sih jelas menduga bahwa itu BUMDes hanya sekedar nama doang. Jadi nama hanya sekedar formalitas untuk mengajukan anggaran tersebut, akan tetapi anggarannya tidak dikelola dengan baik, gitu.
Ya harapan dari audiensi sih kita maunya pemerintah desa silakan transparansi mengenai anggaran dari tahun ke tahun. Satu, biar kita masyarakat tahu bentuk kegiatan dari KRR, Kokor Gapi, Gapoktan, dan Karang Taruna itu bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Gitu loh. Kelembagaan ini ya. Iya. Itu harapan dari kita setelah melakukan audiensi ini.